Ketika Anda membeli tiket pesawat, Anda percaya bahwa maskapai akan membawa Anda dengan selamat ke tujuan Anda. Anda menganggap remeh bahwa pilot tahu apa yang mereka lakukan, bahwa pesawat berada dalam kondisi sempurna dan bahwa jika ada yang salah, seseorang akan bertanggung jawab. Tetapi kenyataannya adalah tidak semua maskapai itu sama. Ada beberapa yang seharusnya ada di daftar hitam Anda, perusahaan dengan riwayat yang begitu menakutkan, sehingga pelancong yang mendapat informasi dengan baik akan melakukannya dengan benar untuk menghindarinya. Hari ini saya akan mengungkapkan kepada Anda nama-nama dari 12 maskapai terburuk di planet ini, sehingga lain kali Anda melihat tiket yang mencurigai murah, Anda berpikir 2 kali sebelum membelinya. Mari kita mulai. Pakistan International Airlines, PIA. Maskapai yang dilarang di Eropa dan Amerika Serikat. Kita mulai dengan maskapai yang seharusnya menjadi kebanggaan nasional, tetapi telah menjadi contoh dari apa yang tidak boleh dilakukan dalam penerbangan. Pakistan International Airlines, dikenal dengan singkatannya PIA, memiliki riwayat keamanan yang membuat merinding. Pada 2020, maskapai mengalami pukulan yang belum pulih darinya. Otoritas penerbangan Pakistan mengungkapkan bahwa hampir sepertiga dari pilot komersial negara itu memiliki lisensi palsu. Mereka tidak lulus ujian, tidak memiliki pelatihan yang diperlukan, namun mereka terbang dengan penumpang di dalamnya. PIA beroperasi dengan pilot yang tidak tahu cara terbang. Konsekuensinya tidak menunggu lama. Uni Eropa melarang PIA terbang di ruang udaranya. Amerika Serikat juga menutup pintu untuknya. Hari ini, maskapai ini hanya mengoperasikan penerbangan domestik dan ke beberapa tujuan di Asia. Tetapi bahkan pada penerbangan tersebut, masalah terus berlanjut. Kecelakaan seperti penerbangan 8303 di Karachi, di mana hampir 100 orang tewas, menunjukkan bahwa masalah keamanan bukan hanya soal kertas. Perawatan yang buruk, korupsi internal dan armada yang menua melengkapi gambaran tersebut. Jika Anda melihat tiket PA, betapapun murahnya, lakukanlah kebaikan untuk diri sendiri. Cari pilihan lain. Nepal Airlines, terbang di negara Everest, tetapi dengan banyak risiko. Nepal adalah negara dengan keindahan yang memukau, dengan gunung-gunung tertinggi di planet ini, dan budaya yang menarik, tetapi juga merupakan salah satu tempat paling berbahaya untuk terbang. Maskapai nasional, Nepal Airlines, menyeret riwayat kecelakaan yang menempatkannya di semua daftar hitam dunia. Geografi tidak membantu. Terbang di Himalaya secara teknis rumit, dengan bandara di tempat-tempat yang mustahil seperti Lukla, di mana landasan pacu berakhir di tebing. Tetapi masalahnya bukan hanya geografi, melainkan kurangnya perawatan, armada yang usang dan regulasi yang longgar, yang mengizinkan apa yang di negara lain tidak terbayangkan. Kecelakaan terjadi dekade demi dekade. Pesawat yang menabrak gunung, yang keluar dari landasan pacu, yang menghilang tanpa meninggalkan jejak. Uni Eropa melarang Nepal Airlines terbang di ruang udaranya, dan sebagian besar maskapai internasional telah berhenti beroperasi di negara itu karena risikonya. Jika Anda bepergian ke Nepal, dan banyak orang melakukannya karena tertarik oleh Everest, pilihlah dengan baik dengan siapa Anda terbang. Maskapai Nepal secara umum adalah lotre yang tidak layak dimainkan. Lion Air, low cost Indonesia dengan riwayat hitam. Indonesia adalah kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, dan terbang seringkali merupakan satu-satunya cara untuk berpindah. Dengan permintaan yang begitu besar, maskapai berbiaya rendah telah menjamur seperti jamur. Tetapi tidak ada yang mengumpulkan riwayat sehitam Lion Air. Maskapai ini, salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, telah membintangi beberapa kecelakaan paling parah dalam beberapa tahun terakhir. Yang paling dikenal tanpa ragu adalah penerbangan 610 yang jatuh di Laut Jawa pada 2018 dengan 189 orang di dalamnya. Itu adalah kecelakaan pertama dari Boeing 737 MAX dan memicu krisis global yang menahan model tersebut di darat selama berbulan-bulan. Tetapi masalah Lion Air bukan hanya model khusus itu. Ini adalah budaya perusahaan, ekspansi yang tidak terkendali, pelatihan pilot yang buruk, dan obsesi terhadap keuntungan yang menyebabkan pemotongan dalam perawatan. Insiden dihitung dengan puluhan. Pesawat yang keluar dari landasan pacu, yang mengalami kegagalan mekanis di tengah penerbangan, yang mendarat dengan roda yang tidak terbuka. Terbang dengan Lion Air adalah bermain roulette Rusia, dan kemungkinannya, meskipun rendah, jauh lebih tinggi daripada di maskapai Eropa atau Amerika Utara manapun. Blue Wing Airlines, maskapai hantu Suriname.
Suriname adalah negara kecil di pantai utara Amerika Selatan, sedikit dikenal dengan hutan yang luas dan populasi yang tersebar. Untuk menghubungkan komunitas yang terisolasi, ada maskapai kecil yang beroperasi dalam kondisi, katakanlah, genting. Blue Wing Airlines adalah salah satunya, dan riwayatnya begitu menakutkan sehingga seharusnya ditutup. Kecelakaan telah terjadi dengan frekuensi yang mengkhawatirkan. Pesawat yang jatuh di hutan, yang menghilang tanpa ditemukannya sisa-sisanya, yang mengalami kegagalan mekanis di tengah penerbangan. Pada 2008, sebuah penerbangan Blue Wing jatuh sesaat setelah lepas landas menewaskan 19 orang. Investigasi mengungkapkan bahwa maskapai beroperasi dengan perawatan yang praktis tidak ada, bahwa pilot tidak memiliki pelatihan yang memadai, dan bahwa pengawasan oleh otoritas Suriname adalah nol. Blue Wing ada di semua daftar hitam internasional, dan tentu saja dilarang terbang di Eropa. Jika karena alasan tertentu Anda harus bepergian ke Suriname, cari alternatif. Meskipun mungkin satu-satunya alternatif adalah tidak bepergian. Ariana Afghan Airlines terbang di zona konflik tetapi tanpa jaminan. Afghanistan telah puluhan tahun terperosok dalam konflik dan maskapai nasionalnya, Ariana Afghan Airlines, adalah cerminan dari kenyataan itu. Beroperasi di negara tanpa kontrol udara yang efektif, dengan bandara yang telah menjadi tempat pertempuran, dan dengan armada yang tampak seperti diambil dari museum, bukanlah jaminan keamanan. Ariana telah mengalami banyak kecelakaan sepanjang sejarahnya. Pesawat yang ditembak jatuh karena kesalahan. Pesawat yang jatuh karena kegagalan mekanis, pesawat yang hilang begitu saja. Armada terdiri dari pesawat tua, banyak dari mereka dibeli bekas dari maskapai yang sudah memensiunkannya. Sanksi internasional telah mempersulit selama bertahun-tahun kedatangan suku cadang, dan perawatan adalah, dalam kasus terbaik, buruk. Hari ini, dengan Taliban kembali berkuasa, situasinya bahkan lebih genting. Terbang dengan Ariana Afghan Airlines adalah taruhan di mana satu-satunya hal yang bisa Anda hilangkan adalah nyawa. Hindarilah dengan segala cara. Air Koryo, maskapai Korea Utara yang menakutkan hanya dengan melihatnya. Korea del Norte adalah negara tersendiri, dunia tertutup yang hidup dalam realitasnya sendiri. Maskapai nasionalnya, Air Koryo, adalah cerminan sempurna dari isolasi itu. Dengan armada yang terdiri hampir eksklusif dari pesawat Soviet dari tahun 70-an dan 80-an, Air Koryo adalah satu-satunya maskapai di dunia yang menerima peringkat 1 bintang di Skytrax yang terendah mungkin. Dan bukan tanpa alasan, Ilyushin dan Tupolev yang digunakan Air Koryo adalah peninggalan Perang Dingin. Pesawat yang di negara lain manapun akan berada di museum. Kurangnya suku cadang karena sanksi internasional memaksa mekanik untuk mengakalinya dengan suku cadang improvisasi. Inspeksi internasional yang dialami maskapai telah mengungkapkan kegagalan serius. Kabel telanjang, sistem navigasi usang, kebocoran bahan bakar. Terlepas dari segalanya, Air Koryo tetap terbang, terutama ke China dan Rusia, dan juga menawarkan penerbangan wisata bagi sedikit pelancong yang memberanikan diri mengunjungi negara itu. Jika Anda salah satunya, bersiaplah untuk pengalaman yang tak terlupakan, tetapi bukan karena kenyamanan. Tara Air, spesialis kecelakaan di Himalaya. Kita kembali ke Nepal, tetapi kali ini dengan maskapai swasta yang telah mendapatkan reputasi yang lebih hitam daripada Nepal Airlines. Tara Air mengoperasikan penerbangan ke daerah paling terpencil di Himalaya dengan pesawat kecil yang mendarat di landasan pacu yang mustahil. Dan kecelakaan telah menjadi kebiasaan yang tragis. Pada 2016, sebuah penerbangan Tara Air jatuh di daerah pegunungan, menewaskan 23 orang di dalamnya. Pada 2022, pesawat lain menghilang dengan 22 orang, dan sisa-sisanya tidak ditemukan sampai beberapa hari kemudian. Penyebabnya selalu sama, kondisi meteorologi yang buruk, kurangnya teknologi untuk beroperasi dengan aman di lingkungan itu, dan perawatan yang tidak sebanding. Maskapai Nepal secara umum memiliki tingkat kecelakaan yang jauh lebih tinggi daripada rata-rata dunia, dan Tara Air adalah salah satu contoh terburuk. Jika Anda bermimpi terbang di kaki Everest, pikirkan baik-baik dengan siapa Anda melakukannya. Atau lebih baik lagi, cari alternatif darat. Conviasa, maskapai negara Venezuela yang dilarang di Eropa. Venezuela mengalami krisis mendalam yang mempengaruhi semua aspek kehidupan, dan penerbangan bukanlah pengecualian.
Confiasa, maskapai negara, mengumpulkan riwayat insiden dan larangan yang menjadikannya salah satu yang terburuk di benua Amerika. Pada 2019, Uni Eropa memasukkan Confiasa dalam daftar hitamnya, melarang pesawatnya terbang di ruang udara Eropa. Alasannya, kekurangan keamanan yang serius, kurangnya pengawasan oleh otoritas Venezuela, dan armada yang menua dengan perawatan yang meragukan. Kecelakaan tidak menunggu lama. Pada 2020, sebuah pesawat Confiasa jatuh di daerah pedesaan Venezuela, dan investigasi menunjukkan kegagalan mekanis. Maskapai ini juga dituduh mengoperasikan penerbangan tidak reguler, beberapa di antaranya terkait dengan perdagangan narkoba dan korupsi pemerintah. Terbang dengan Confiasa adalah roulette Rusia, di mana pelurunya banyak. Jika Anda harus bepergian ke Venezuela, cari maskapai internasional yang masih beroperasi di sana, meskipun jumlahnya semakin sedikit. Sket Airlines, maskapai Kazakhstan yang tidak meyakinkan para inspektur. Kazakhstan adalah negara yang luas, yang terbesar ke-9 di dunia, dan penerbangan sangat penting untuk menghubungkan wilayahnya yang luas. Sket Airlines adalah salah satu maskapai utama negara tersebut, tetapi riwayat keamanannya meninggalkan banyak hal yang diinginkan. Pada 2013, sebuah pesawat Sket jatuh di kota Almaty, menewaskan lebih dari 20 orang. Investigasi mengungkapkan kegagalan dalam pelatihan pilot dan kekurangan dalam perawatan. Sejak saat itu, maskapai ini telah berada di bawah pengawasan internasional. Audit telah menemukan masalah berulang, dan meskipun Kazakhstan telah meningkatkan pengawasannya dalam beberapa tahun terakhir, Sket masih belum meyakinkan inspektur Eropa. Maskapai ini tidak dilarang di UE, tetapi tunduk pada pembatasan yang membatasi operasinya. Pelancong yang terbang dengannya berbicara tentang pesawat tua, penundaan terus-menerus, dan perasaan tidak aman secara umum. Jika Anda dapat memilih pilihan lain untuk bepergian melalui Asia Tengah, lakukanlah. Iraqi Airways, maskapai yang bertahan hidup di antara puing-puing. Irak telah mengalami puluhan tahun perang, invasi, dan sanksi internasional. Maskapai nasionalnya, Iraqi Airways, adalah cerminan dari sejarah yang bergejolak itu. Didirikan pada tahun 40-an, ia adalah salah satu maskapai paling bergengsi di Timur Tengah. Tetapi hari ini adalah bayangan dari apa yang pernah ada. Sanksi tahun 90-an melumpuhkan armadanya dan membiarkan pesawat tanpa perawatan selama bertahun-tahun. Ketika situasi membaik, maskapai mencoba bangkit kembali, tetapi masalah menumpuk. Kecelakaan serius, seperti penerbangan 163 pada 2010, yang jatuh saat mencoba mendarat di Baghdad meninggalkan lebih dari 100 korban, menunjukkan bahwa keamanan masih menjadi tugas yang tertunda. Armada adalah campuran dari pesawat tua dan beberapa yang lebih modern, tetapi perawatan dan pelatihan pilot tidak sebanding dengan standar internasional. Selain itu, keluhan tentang pembatalan, penundaan, dan layanan buruk terus berlanjut. Iraqi Airways tetap beroperasi, tetapi melakukannya dengannya adalah taruhan yang tidak boleh diterima oleh pelancong yang berpengetahuan luas. Bangladesh Biman, maskapai nasional dengan masalah keamanan. Bangladesh adalah salah satu negara terpadat di dunia, dan maskapai nasionalnya, Bangladesh Biman, memiliki tugas berat untuk memindahkan jutaan orang. Tetapi riwayat keamanannya mengkhawatirkan. Kecelakaan telah terjadi dengan frekuensi yang mengkhawatirkan. Pada 2019, sebuah pesawat Biman jatuh di Nepal dengan lebih dari 50 korban. Investigasi menunjukkan kesalahan pilot dan kurangnya pelatihan, tetapi itu bukan kasus terisolasi. Maskapai telah mengalami banyak insiden, keluar dari landasan pacu, kegagalan mesin, pendaratan darurat. Audit internasional telah menemukan kekurangan dalam perawatan dan dalam pelatihan awak. Selain itu, Bangladesh Biman dikenal karena pemogokan terus-menerus yang membuat ribuan penumpang terdampar tanpa pemberitahuan sebelumnya. Uni Eropa tidak melarangnya, tetapi berada di bawah pengawasan. Jika Anda bepergian ke Bangladesh dan ada maskapai internasional yang beroperasi di sana, seperti Emirates atau Qatar Airways, pilihlah yang mana saja sebelum maskapai lokal. Yeti Airlines, tragedi terakhir di Pokhara. Yeti Airlines adalah maskapai Nepal lainnya yang beroperasi di rute Himalaya yang sulit. Dan seperti rekan senegaranya, ia memiliki riwayat tragis yang menempatkannya di daftar ini. Pada Januari 2023, seluruh dunia gemetar mendengar berita itu.
Sebuah pesawat Yeti Airlines jatuh di sekitar Pokhara, salah satu kota paling wisata di Nepal. 72 orang tewas dalam kecelakaan itu. Kecelakaan penerbangan terburuk di Nepal dalam beberapa dekade. Gambar pesawat yang miring tajam sebelum tabrakan menyebar ke seluruh dunia. Investigasi awal menunjukkan kesalahan manusia, bahwa pilot karena kesalahan menempatkan tuas tenaga pada posisi yang salah, membiarkan mesin tanpa daya dorong. Tetapi kesalahan manusia bukan satu-satunya yang bertanggung jawab. Kurangnya sistem peringatan modern, kurangnya pelatihan dan kekurangan dalam pengawasan adalah masalah endemik dalam penerbangan Nepal. Yeti Airlines telah mengalami kecelakaan sebelumnya, namun tetap terbang. Tragedi Pokhara adalah pengingat mengerikan bahwa di beberapa negara, terbang tetap menjadi aktivitas berisiko tinggi. Sampai di sini 12 maskapai yang harus Anda hindari dengan segala cara. Nama asli, masalah nyata, korban nyata. Ini bukan tentang menciptakan alarm, melainkan menginformasikan. Karena terbang itu aman, sangat aman, ketika dilakukan dengan perusahaan yang mematuhi aturan. Tetapi ketika aturan diabaikan, ketika korupsi atau kurangnya sarana diberlakukan, risikonya melonjak. Lain kali Anda membeli tiket, selidiki sedikit. Lihat riwayat maskapai, cari pendapat dari pelancong lain. Periksa apakah ada di daftar hitam. Tiket murah bisa menjadi sangat mahal jika Anda membayarnya dengan nyawa Anda.